Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk bisa muwajahah bertemu saling berhadapan dalam rangka mempelajari bahasa Arab. Alhamdulillah untuk materi malam hari ini sudah saya bagikan lewat grup. Mudah-mudahan nanti bisa kita bahas setapak demi setapak. Kalau pada beberapa waktu yang lalu kita sudah mengenal adanya kalimah isim yang nakhiroh, kemudian ada perubahan ma'rifah dan ada perubahan mu'rob yang perlu kita kenal. Nah, pada malam hari ini, yakni masuk pada pelajaran kedua, kita akan mulai menerapkan apa yang sudah kita pelajari dari pelajaran pertama, yaitu adanya isim ma'rifah dan isim kalimah isim ma'rifah dan kalimah isim nakhiroh. Fungsinya untuk apa? Nah, baiklah, untuk memulai pelajaran yang sudah kami bagikan, bisa salah satu membacanya. Saya Ustaz, siap membaca. Boleh, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 2. Jumlah ismiyah. Kalamun. Membuat kalimat atau kalamun atau jumlah ismiyah. Yang baku di dalam kalimat itu ialah 1. Pokok kalimat dan 2. Sebutan. Contoh. Al-qalamu qasirun. Pulpen adalah pendek. Pulpen adalah menjadi pokok kalimat. Di dalam bahasa Arab disebut mubtada. Pendek menjadi sebutan. Dalam bahasa Arab disebut khobar. Ulangi. Al-qalamu qasirun. Pulpen adalah pendek. Pulpen adalah menjadi pokok kalimat. Di dalam bahasa Arab disebut mubtada. Pendek menjadi sebutan. Di dalam bahasa Arab disebut khobar. Coba bandingkan dua bahasa ini. Al-qalamu qasirun. Pulpen adalah pendek. Perhatikanlah. Pokok kalimat atau mubtada adalah pokok pembicaraan dan yang menerima keterangan dari sebutan. Adapun sebutan atau khobar ialah yang memberi keterangan kepada pokok kalimat. Perkataan adalah di dalam bahasa Indonesia seperti di dalam contoh tersebut tidak perlu disebut di dalam bahasa Arab. Maka di dalam bahasa Arab cukup dengan dua kalimat saja, yaitu al-qalamu dan qasirun. Tidak usah tiga kata seperti di dalam bahasa Indonesia, ialah pulpen adalah dan pendek, atau pulpen adalah pendek. Ya, mana tadi? Ya, pulpen adalah pendek. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa mendownload pelajaran kedua yang sudah saya bagikan tadi. Kelihatannya yang dibaca setelah ini yang dibagikan dahulu dan tadi sudah ada revisi. Di antaranya adalah al-qalamu qasirun. Al-qalamu diartikan pulpen itu. Pulpen itu kemudian adalah pendek. Nah, jadi ada tambahan itu. Karena Baik, kami download dulu Ustaz, sebentar.
Kami masih menggunakan, saya kira sama. Bentar. Dari Telegram. Karena sudah Tadi kecil suaranya, Ustaz. Tes, tes. kita tidak perlu menambahkan adalah dalam bahasa Arab, tetapi ketika menambahkan itu otomatis karena al-qalamu menjadi mubtada, qasirun sebagai khabar. Itu yang perlu kita perhatikan. Boleh dilanjut dulu satu lagi. Baik, siap. Bentar. Saya share screen. Share screen. Share screen. Mana nih? Bisa kelihatan nggih? Apakah tampak ini share screen-nya? Tampak, Mas. Mbak ya, baik. Sudah. Sudah ya. Saya ulangi dari contoh ya. Contoh, al-qalamu qasirun. Pulpen itu adalah pendek. Pulpen itu adalah menjadi pokok kalimat. Di dalam bahasa Arab disebut mubtada. Kemudian pendek menjadi sebutan. Di dalam bahasa Arab disebut khobar. Coba bandingkan dua bahasa ini. Nah, dua bahasa ya. Bahasa Indonesia dan bahasa Arab maksudnya. Pulpen itu adalah pendek. Al-qalamu qasirun. Perhatikanlah, pokok kalimat mubtada adalah pokok pembicaraan dan yang menerima keterangan dari sebutan. Adapun sebutan atau khobar ialah yang memberi keterangan kepada pokok kalimat. Perkataan adalah di dalam bahasa Indonesia seperti di dalam contoh tersebut tidak perlu disebut di dalam bahasa Arab. Maka di dalam bahasa Arab cukup dengan dua kalimat saja, yaitu al-qalamu dan qasirun. Tidak usah tiga kata seperti di dalam bahasa Indonesia. Ialah pulpen itu adalah dan pendek. Atau pulpen itu adalah pendek. Di dalam bahasa Arab ada istilah i'rab. Ialah berubahnya harokat akhir kata. Untuk isim ada tiga i'rab, yaitu 1. Rofa. Ya. Asal tandanya dhammah, umpamanya al-qalamu. 2. Nasobun. Asal tandanya fathah, umpamanya al-qalama. 3. Jarun. Asal tandanya kasroh, umpamanya al-qalami. Yang menjadi mubtada itu harus isim ma'rifah dan harus dibaca rofa. Adapun yang menjadi khobar cukup isim nakiroh dan harus pula dibaca rof'un atau rofa. Coba perhatikanlah contoh yang lalu.
Al-qalamu qasirun. Al-qalamu mubtada. Ismun ma'rifatun raf'un dhammatun. Qasirun khobar. Ismun nakiratun raf'un dhammatun. Contoh-contoh. Nah, Nggih. sampai di situ dulu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Jadi dalam membuat jumlah ismiyah atau kalam ismiyah yang dalam bahasa Indonesia itu kalimat kata benda. Kita ingat kalau bahasa Indonesia itu kalimat itu berarti bahasa Arab kalam atau jumlah. Sedangkan kalau bahasa Indonesia kata itu bahasa Arabnya adalah kalimat. Nah, di sini kita sudah mulai mengenal adanya jumlah ismiyah. Di dalam bahasa Arab jumlah itu ada dua, atau kalam itu ada dua. Yang satu jumlah ismiyah atau kalam ismiyah, yang keduanya adalah jumlah atau kalam fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat kata benda, sedangkan jumlah fi'liyah itu kalimat dengan kata kerja. Nah, kita mulai dalam pelajaran ini adalah jumlah ismiyah atau kalam ismiyah, di mana secara pokok kaidah atau aturan untuk membuat jumlah ismiyah itu harus ada mubtada dan ada khobarnya, ada pokok kalimatnya dan ada keterangannya. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menjadikan kalimat isim itu menjadi mubtada, maka dia harus ma'rifah. Sedangkan yang menjadi khobarnya atau keterangannya itu cukup dengan nakirah. Mubtada dibaca rofa yang tanda pokoknya adalah dhammah. Sebagaimana dulu kita sudah menghafalkan ada qalamun, famun, wajhun, dan seterusnya. Apabila ditambah al menjadi al-qalamu, al-wajhu, al-famu, dan seterusnya. Nah, yang dibaca rofa dengan tanda dhammah itulah yang bisa menjadi mubtada. Sedangkan khobar juga dibaca rofa dengan tanda dhammah, namun cukup nakirah saja. Maka dalam contoh tadi al-qalamu qasirun, bukan al-qalamu al-qasiru. Karena kalau menjadi al-qalamu al-qasiru, nanti kedudukannya sudah berbeda atau berubah. Agar menjadi jumlah ismiyah, ada mubtada, ada khobar, maka posisinya seperti al-qalamu qasirun, sebagaimana dicontohkan tadi. Nah, monggo kalau ada yang perlu ditanyakan sebelum kita lanjutkan, silakan. Silakan Bapak dan Saudara sekalian, kalau ada yang hendak disampaikan, dimintakan penjelasan lebih lanjut. Jadi semua mubtada harus ma'rifah ya Tat ya, dan raf'un ya. Ma'rifah dan rafa. Al-qalamu. Nggih. Kalau tidak ada, bisa dilanjut Pak Yu. Siap. Coba perhatikan contoh yang lalu. Ini ya, saya ulangi sedikit. Al-qalamu qasirun. Al-qalamu mubtada. Ismun ma'rifatun. Raf'un dhammatun. Qasirun
khobar. Ismun nakiratun raf'un dhammatun. Contoh-contoh jumlah ismiyah. Al-hisanu qawiyun wal ghanamu dha'ifun. Al-batnu kabirun wal 'unuku saghirun. Al-famu wasi'un wal anfu dayyikun. Al-jamusu saminun wal baqaru nahifun. Lanjutkan Ustaz. Itu dulu. Ya. Bentar. Pada keterangan yang di atas tadi, perhatikanlah contoh yang lalu. Dicontohkan al-ulamu qasirun. Al-ulamu sebagai mubtada, isim yang dibaca rofa dengan tanda dhammah. Kemudian qasirun, isim yang cukup nakirah, dibaca rofa juga tandanya dhammah. Qasirun. Tanya Ustaz, Oke, silakan. itu selalu dikatakan rofa, tapi dulu tulisannya rof'un, itu gimana maksudnya? Kalau rof'un itu dibaca rofa atau bagaimana? Makasih. Oke. Rof'un itu bahasa Arabnya, rofa itu kita menyebutnya dalam bahasa Indonesia. Karena asal-asalnya juga rofa'a yarfa'u. Oh, ya makasih. Rofa itu bahasa Indonesia berarti ya. Oke. Jadi kalau bahasa Arab kita sebut rof'un, maka pengertiannya adalah rofa. Makasih. Ya, kemudian pada contoh-contoh yang berikutnya, kita juga perlu mengenal atau menerapkan seperti halnya contoh yang lalu yang dicontohkan itu, al-qalamu qasirun. Maka saat membaca nanti, misalkan, atau contohnya, al-khisanu qawiyun wal ghanamu dha'ifun. Al-khisanu adalah mubtada, isim ma'rifah, dibaca rofa, tandanya dhammah. Qawiyun, khobar, isim nakirah, dibaca rofa, tandanya dhammah. Wa harfu atof. Harfu atof itu artinya huruf penghubung. Al-ghanamu isim ma'rifah, dibaca tandanya dhammah. Dha'ifun, khobar, dibaca tandanya dhammah. Al-kisan itu adalah kuat. Wal ghanamu dha'ifun, dan kambing itu adalah selamat. Itu adalah contoh dalam kita membaca tamsil atau contoh bacaan berikut agar kita lebih memperdalam pengertian yang sudah kita bahas tadi. Semoga bisa dilanjut dulu satu lagi. Maaf, saya unmute sendiri. Tadi yang waw kata sambung tadi namanya waw apa Ustaz? Harfu atof. Oh, harfu atof ya. Jadi kalau mungkin namanya waw atof gitu ya, waw atof. Waw untuk menyambung ya. Atof ya. Harfu atau wawu? Harfu atof atau wawu atof? Mungkin harfu atof ada beberapa. Salah satunya adalah wawu atof. Wawu atof ya. Oke. Baik, kami lanjutkan dari contoh-contoh jumlah ismiyah. Al-hisanu
qawiyun wal ghanamu dha'ifun. Al batnu kabirun wal unuku saghirun. Al famu wasi'un wal anfu dayyikun. Al jamusu saminun wal baqaru nahifun. Lanjutkan halaman yang ketiga. Bisa coba dengan di Eropa sekalian. Oh, di Eropa sekalian. Eropa berarti yang di Eropa yang mana, Tat? Kalau saya khosirah, khobar. Kan al-hisanu itu isim yang nakirah apa ma'rifah. Oh, begitu. Maksudnya itu. Apa? Siap. Nah, ini harus dibagi-bagi nih, Tat. Ini teman-teman bagi-bagi ya. Saya satu aja, satu kalimat. Al-hisanu qawiyun. Al-hisanu adalah mubtada. Dia merupakan ismun ma'rifah, isim ma'rifah. Bentuknya adalah rofa, ditandai dengan dhammah. Kemudian al-hisanu ini adalah isim munawan ya. Dibaca tandanya dhammah. Oh ya. Al-hisanu mubtada ismun ma'rifah rofa tandanya dhammah. Qawiyun adalah khobar. Ini adalah isim nakirah rofa tandanya dhammah. Wa di sini adalah harfu atof atau huruf penyambung sehingga namanya wawu atof. Dilanjutkan al-ghanamu saghirun. Al-ghanamu adalah mubtada. Dia adalah isim ma'rifah rafa, tandanya adalah dhammah. Dha'ifun itu adalah khobar. Dia adalah isim nakirah rafa dan tandanya adalah dhammah. Ya. Baik, untuk kalimat yang berikutnya, silakan. Siapa yang pengen untuk dievaluasi? Monggo. Amin. Oh, monggo Ustaz. Al-batnu kabirun wal unuku saghirun. Al-batnu mubtada ismun ma'rifah. Dibaca rofa tandanya dhammah. Kabirun adalah ismun nakiroh, dibaca rofa tandanya dhammah. Terus wa tadi harfu atof wal al unuku adalah isim ma'rifat tanda dibaca rofa tandanya dhammah. Saghirun adalah termasuk khobar ismun nakirah dibaca rofa tandanya dhammah. Iya. Oke, bisa dilanjut. Terus silakan lanjut. Untuk yang berikutnya, monggo silakan. Coba Ustaz. Mari. Ngomong. Alfamu wasi'un wal anfu dayyikun. Alfamu mubtada dibaca ma'rifah tandanya dhammah. Wasi'un khobar isim nakirah rofa tandanya dhammah. Wa harfu atof al anfu isim ma'rifah rofa tandanya dhammah. Dayyikun khobar rofa isim khobar isim nakirah tandanya dhammah. Jadi diralat lagi ya, diulangi. Al-ghanamu al-famu wasi'un adalah isim ma'rifah mubtada, isim yang ma'rifah dibaca rofa tandanya dhammah. Jadi ada
ini mubtada isim yang ma'rifah karena ada al itu, kemudian dibaca rofa. Apa tandanya rofa? Dibaca dengan tanda domah. Kemudian yang wasi'un, luas, itu adalah khobar isim nakiroh. Kalau al-famu tadi isim yang ma'rifah dibaca rofa, tandanya domah. Wasi'un isim yang nakiroh dibaca rofa, tandanya domah. Nah, seperti itu. Silakan diulangi. Baik. Al-famu wasi'un. Al-famu mubtada isim ma'rifah rofa tandanya domah. Wasi'un khobar isim nakiroh rofa tandanya domah. Wal anfu dayyikun waw harfu atof. Al anfu mubtada isim nakiroh rofa tandanya domah. Dayyikun isim nakiroh rofa dayyikun khobar isim nakiroh rofa tandanya domah. Mencatat. Ya. Baik, lanjut. Masih ada satu lagi? Silakan. Yang mau mencoba? Pak Sartono, silakan. Al-jamusu saminun wal baqaru nakhifun. Al-jamusu mubtada isim ma'rifah dibaca rofa tandanya domah. Saminun khobar isim nakiroh dibaca rofa tandanya domah. Waw atof. Al-baqaru mubtada isim ma'rifah dibaca rofa tandanya domah. Nakhifun khobar isim nakiroh dibaca rofa tandanya domah. Untuk lebih meratakan bisa diulang dari awal setelah ini untuk Bapak dan juga yang lain. Baik, kita lanjutkan untuk Bapak yang belum. Silahkan Bapak Katmin Giriwoyo untuk Al-Hisanu. Kalau sudah siap tentunya. Iya, Mak. Bapak ngene kamar itu. Romo kita siap. Sama julanan kok. Dia turu kene sik tak kancani. Belum siap, Pak Ustaz. Belum dengar nih Pak Katmin. Mikrofonnya diaktifkan dulu Pak Katmin. Ya, silakan. Kami belum bisa caranya mendownload. Coba saya akan mencoba untuk dibaca di layar aja. Di layar kan sudah ditampilkan tuh. Ya, oke. Al-fisanu qawiyun wal ghanamu al-fisan ma'rifah qawiyun isim nakirah tandanya domah. Wawunya wa mudhaf. Al-ghanamu adalah adalah mubtada. Ya, kembali pada mubtada. Tandanya domah. Kemudian dongi pun khobar. Tandanya domah. Iya, jadi al-hisanu qawiyun. Nggih. Qawiyun. Itu dalam i'rab kita sebutkan
Al-hisanu sebagai mubtada Nggih, sebagai yang mubtada. ma'rifah dibaca rofa tandanya domah. Oh, iya, dibaca rofa. Oh, iya. Isim yang nakiroh dibaca rofa tandanya domah. Khobar isim nakiroh dibaca rofa tandanya domah. Sedangkan al-hisanu tadi mubtada isim ma'rifah dibaca rofa tandanya domah. Tanya Ustaz. Ini silakan. Itu dibaca rofa kan itu tandanya domah. Pada itu ada yang domah, ada yang tanwin, itu memang sebutannya ya begitu saja. Kemarin sudah kita pelajari yang bertanwin itu isim yang munawan. Munawan artinya bertanwin. Jadi kita bahas atau menyebut kaidah yang lain. Maka tandanya tadi hanya domah, bukan domah tanwin. Oh gitu, asalnya. Oh ya, udah ingat saya. Makasih. Buat curug nambah kepasang. Monggo Pak Admin bisa diulangi. Al-khisanu qawiyun wal ghanamu dhangipun. Al-khisanu mubtada rafa tandanya domah. Qawiyun isim nakirah. Khobar dulu, sebut khobar. Khobar yaitu tandanya domah. Kemudian wanya harfu ataf. Al-ghanamu mubtada rafa tandanya domah. Kemudian dongi pun khobar rafa juga tandanya domah. Isim nakiroh. Khobar isim nakiroh. Yang dongi pun isim rafa tandanya domah. Dongi pun isim rafa. Dongi pun isim nakiroh. Tandanya rafa. Dibaca rofa. Rafa tandanya domah. Tandanya domah. Baik, saya kasih contoh lagi ya untuk teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Misalkan ada jumlah ismiyah al-batnu kabirun wal unuku shaghirun. Sehingga ketika kita akan menguraikannya menjadi al-batnu adalah mubtada. Dia isim ma'rifah. Dibaca rofa, tandanya dhammah. Kabirun adalah khobar. Fungsinya sebagai khobar. Dia adalah isim nakirah. Dibaca rofa, tandanya adalah dhammah. Wa di sini adalah harfu atof. Atau kata untuk menghubungkan dua buah jumlah ismiyah. Al-unuku shaghirun. Al-unuku adalah mubtada. Dia adalah isim ma'rifah. Dibaca rofa, tandanya dhammah. Shaghirun adalah khobar. Dia adalah isim nakirah. Dibaca rofa, tandanya dhammah. Mungkin seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang belum, silahkan Pak Romo Gita. Kalau hendak mencoba, silakan. Belum siap, Ustaz. Ya. Masih bingung. Masih bingung. Oke, mengikuti dulu, nggih. Baik, kita lanjutkan. Nanti kalau bingung bisa tanya. Pak Kemis, silakan. Masih ikuti dulu, Pak Ustaz. Ya, baik. Kita ikuti. Silakan Pak Hairul Amri. Ya, saya coba, Pak. Ya, sangat mudah ya. Al-famu wasi'un. Munya pendek. Al-famu. Al-famu wasi'un. Wasi'un. Al-famu wasi'un. Wal-anfu do'ifun. Doyikun. Oh, do'ikun ya. Ya. Wal-anfamu do'ikun. Wal-anfu.
Wal anfu doikun. Doyikun. Doikun. Iya. Al-famu mu'tada ism nakirah. Isim ma'rifah. Isim ma'rifah dibaca rafa. Tandanya domah. Ya, bagus. Sebentar ya, saya review nih. Al-famu tadi isim ma'rifah yang asal nakirohnya itu famun, karena tambah al menjadi ma'rifah, maka al-famu menjadi mubtada, dia kalimah yang ma'rifah dibaca rofa, tandanya domah. Mu. Kemudian wasi'un. Wasi'un ini adalah khobar. Wasi'un khobar. Nakiroh dibaca rofa juga, tandanya domah. Kita ingat seperti halnya yang tadi ditanyakan Ustaz Amin, yaitu kok domah tanwin kok hanya disebut dengan tanda domah saja. Kita ingat kalimah isim yang bertanwin itu adalah masuk golongan kalimah yang munawwan, artinya bertanwin. Jadi kaidahnya ada di sana. Maka dalam i'rab ini yang kita kenal adalah dibaca rofa, tandanya domah. Dibaca nasab, tandanya fathah. Dibaca jer, tandanya kasroh. Sedangkan mubtada atau khobar itu dibaca rofa dengan tanda domah. Sekalipun tulisannya domah tanwin seperti tadi wasi'un, namun dia dibaca rofa, tandanya domah. Demikian. Baik, kita lanjutkan. Mungkin kalau Pak Mujadi sudah siap untuk mencoba al-jamusu. Belum ya? Baik, kalau belum silakan mengikuti dulu. Kemudian yang belum lagi Pak Sukiran Sabar, apakah hendak mencoba? Iya, insya Allah nih. Silakan. Al-jamusu saminun wal baqaru nahifun. Al-jamusu mubtada isim ma'rifah dibaca roh. Khobar isim nakirah dibaca rofa, tandanya domah. Wa itu harfu atop penghubung di antara dua kalimat. Baqaru mubtada isim ma'rifah dibaca rofa, tandanya domah. Nahifun khobar isim nakirah dibaca rofa, tandanya domah. Ya, itu. Ya, mungkin ada review dari Ustadz Ari. Baik. Sudah cukup lancar ya. Kita lanjutkan. Mungkin dengan satu putaran lagi bagi yang belum. Misalkan dari... Cek, mohon maaf. Biar sekalian, ini ada artinya saya yang agak ini al-jamu susaminun, artinya bagaimana nih? Halo, cek. Ya, bentar. Kita tunggu dulu dari Ustadz Ari. Mana nih? Kerbau itu gemuk, sapi itu kurus. Ya. Oh ya, gemuk ya samin. Iya, terima kasih. Alhamdulillah sudah dijawab oleh Ustadz Amin. Baik, kita lanjutkan satu putaran lagi. Tadi Pak Sukiran sudah, kemudian
Siapa lagi? Pak Wagino mungkin kalau sudah menyimak dan ingin mencoba. Baik, belum ada ya. Kemudian Pak Sudarmin. Belum siap Ustadz, ini terlambat tadi. Oh, enggak apa-apa. Nggih, mengikuti dulu nggih. Ya, halo. Baik, kalau emang sudah tidak ada, coba yang Kaliwungu 1 ini. Kalau emang mau coba, silahkan. Contoh-contoh jumlah ismiyah. Baik, kalau tidak ada yang mungkin masih mengikuti dulu Ustadz Ari ini, teman-teman sekalian, tidak apa-apa. Kita lanjutkan untuk membaca Ustadz. Baik, Ustadz Ari belum ada respon. Kita akan lanjutkan dengan membaca ya. Masih bisa melihat screen ya. Alif lam itu hamzahnya yang di dalam tulisan berbentuk seperti alif itu dibaca fathah. Apabila ada di permulaan seperti al-hisanu yang tersebut di dalam contoh. Kalau di tengah atau didahului kata lain, maka hamzah berbentuk alif itu tidak dibaca, tetapi wajib ditulis juga. Seperti wal ghanamu yang tersebut di dalam contoh itu. Ya. Sekali lagi. Alif lam itu hamzahnya yang di dalam tulisan berbentuk alif. Itu dibaca fathah bila ada di permulaan kalimat. Seperti al-hisanu yang tersebut di dalam contoh di atas. Kalau di tengah atau didahului kata lain, maka hamzah berbentuk alif itu tidak dibaca. Tetapi tetap wajib ditulis juga. Seperti wal ghanamu yang tersebut di dalam contoh di atas. Kita lanjutkan dengan kalimat yang berikutnya. Halil hisanu qawiyun, ya. Halil hisanu qawiyun? Na'am. Halil ghanamu qawiyun? La. Al-ghanamu dha'ifun. Kita lanjutkan. Halil jamusu saminun? Naam. Halil jamusu nahifun? La. Al-jamusu saminun. Mungkin artinya, halil hisanu qawiyun? Apakah kuda itu kuat? Naam, ya. Halil ghanamu qawiyun? Apakah kambing itu kuat? La, tidak. Al-ghanamu dha'ifun. Kambing itu tidak kuat atau kambing itu lemah. Halil jamusu saminun? Apakah kerbau itu gemuk? Naam, ya. Halil jamusu nahifun? Apakah kerbau itu kurus? La, tidak. Al-jamusu saminun. Kerbau itu gemuk. Kemudian ada beberapa kosakata yang dituliskan di buku ini untuk menambah perbendaharaan kita, maka mari kita hafalkan. Shaghirun, kecil. Kabirun, besar. Dha'ifun, lemah. Qawiyun, kuat. Wasi'un, luas. Jamusu, kerbau. Saminun, gemuk. Dayyikun, sempit. Naam, ya.
La, bukan atau tidak. Ardun, lebar. Bakorun, lembu. Nahifun, kurus. Hal benarkah? Oke, itu dulu. Oke. Jadi pada kali ini atau bagaimana yang dibaca tadi, kita diperkenalkan dengan kosakata atau perbendaharaan kata yang tambah pada pelajaran ini. Kemudian pada bacaan tadi yang barusan dibaca adalah contoh bagaimana kita membuat kalimat pertanyaan dan jawabnya. Pertanyaan yang jawabnya itu ya atau tidak atau bukan. Di mana kalimat pokok pertanyaannya adalah dengan hal atau a. Hamyah. Jadi misalkan kita membaca ada a atau hamyah, itu artinya adalah apakah atau bukankah. Sama dengan hal. Artinya juga apakah atau bukankah. Misalkan halil bakoru saminun. Kita ingat tadi penjelasan tadi bahwa al-ma'rifah isim yang komariah apabila mendapatkan al-ma'rifah maka tulisan alif lamnya kalau di awal itu dibaca dengan al, sedangkan kalau di tengah atau didahului dengan huruf atau kalimat yang lain sebelumnya itu akan dibaca semacam digandengkan karena ada hal kan jadi halil. Asalnya adalah hal. Karena hal terus al lagi akan dibaca sulit, maka diberikan semacam bunyi peluncur untuk memudahkan baca menjadi halil. Halil baqaru saminun. Apakah kerbau itu gemuk? Hal adalah harfu istifham. Huruf untuk bertanya. Kalau wa tadi harfu atof, huruf penghubung. Kalau hal atau a adalah harfu istifham. Sehingga misalkan nanti kita mengi'rab hal adalah harfu istifham. Al-baqaru mubtada isim ma'rifah dibaca rofa tandanya dhammah. Saminun khobar isim yang nadhirah dibaca rofa tandanya dhammah. Kira-kira seperti itu. Maka sedikit demi sedikit ini kaidah-kaidah ini perlu kita mengerti. Kalau di pelajaran pertama kita mengenal adanya isim nakirah, kemudian isim ma'rifah, ada mu'rab dibaca rofa tanda dhammah, dibaca nasab tanda fathah, dibaca jar tanda kasroh. Itu adalah isim yang mu'rab. Mu'rab itu artinya bisa berubah-ubah tandanya. Sedangkan nahifun misalkan fun bertanwin itu adalah kelompok isim yang munawan bertanwin. Itu supaya diingat-ingat dan bagaimana kita mengi'rabnya. Silakan nanti bisa direview lagi, bisa diulang-ulang baik itu membaca pelajaran pertama ini. Misalkan nanti masih ada kesulitan juga bisa ditanyakan lewat grup. Mau tanya lewat Japri juga boleh, silakan. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Saya Ustaz, mengenai teknik. Silakan. Saya itu sudah berulang kali nulis, tapi kurang bagus. Tapi saya ingin mengumpulkan PR pada Ustaz Haryanto. Saya kebetulan belum dimasukkan dalam grup. Nah, itu mungkin saya juga ingin rekornya, rekamannya juga, dan mungkin saya besok waktu ini saya ingin
belajar nulis saya kumpulkan, saya tulis di buku saja, kemudian saya foto gitu saja atau bagaimana? Oh, boleh juga. Oh ya. Untuk memfotonya ada baiknya difoto dengan aplikasi Office Lens, karena dengan Office Lens nanti akan di crop sehingga bentuknya tetap segi seperti kertas. Karena kalau di foto biasa nanti tergantung kemiringan saat kita mengambil. Ya, coba besok saya coba dulu, kalau saya sudah terwujud mungkin baru saya bisa saran yang dimaksud dengan itu sendiri saya belum. Saya kirim sebisa saya dulu. Makasih. Yang lain silakan. Oke, baik, mohon maaf Ustadz Dr. Amin Ponimin, kami sampai terlewat nggih. Terima kasih sudah mengingatkan. Ini sudah kami add di Arabic for Beginner PA ya. Kami kemarin mengira sudah ada di dalam, ternyata belum masuk ya. Mohon maaf. Oke, terima kasih untuk sudah mengingatkan. Sudah kami masukkan. Jadi tapi mau masuk di grup bisa diketik lewat add. Jadi kita buka Telegram itu, ada yang garis 3 kiri bawah itu, kemudian kita ketik di setnya itu, yang bagian atas itu, add atau alingkar, kemudian kita ketik Arabic, garis bawah 4, garis bawah pemula. Arabiah pemula. Cek untuk hal tadi namanya harfu apa Ustaz? Yang mana? Bertanya hal yang apakah tadi? Hal Harfu itu istifham. Istifham. Ya. Istifham itu dari fahima yafhamu. Artinya faham. Oh iya. Ada tambahan alif sin ta. Tambahan alif sin ta itu menjadikan kata faham itu menjadi minta paham. Maka faham itu minta paham atau bertanya. Kita ingat juga ghafaro. Ghafaro itu artinya mengampuni. Mengampuni. Yeah. Tambahan alif sin ta menjadi istaghfaro. Istighfar. Minta ampun. Yeah. Mungkin ada khoro. Khoro atau khoiro. Artinya baik. Baik. Tambahan alif sin ta menjadi istakhoro. Minta diberikan atau dipilihkan yang baik. Maka sholat istikhoroh itu adalah sholat untuk meminta diberikan sesuatu yang lebih baik. Itu fungsinya ada tambahan alif sin ta yang insya Allah nanti pada saatnya akan lebih kita perdalam saat belajar pada jumlah fi'liyah. Alhamdulillah. Nah, ini sebagai salah satu kabar saja. Oh, ternyata begitu. Maka ada semangat bagi kita untuk aku harus bisa. Gitu loh ya. Iya. Betul, Ustaz. Iya. Terima kasih. Oke, silakan kalau masih ada yang perlu ditanyakan. Jadi konfirmasi Ustaz, jadi kata tanya hal tadi adalah harfu istifham ya? Ya, istifham. Istifham. Minta paham. Minta paham. Ah, ya ya. Kemudian yang tadi minta apa tadi? Terakhir tadi waktu Pak admin. Khairo atau khoro tadi lah. Iya. Istikharah. Istikharah. Oh, iya. Istikharah.
Itu yang mana tadi, Tad? Kan asalnya dari khoro atau khoiro. Oh, Ada khoiro. alif tak. Lah, adapun roh tak bundelnya itu adalah tak marfutoh sebagai bentuk mu'anas. Baik. Oke, jadi tambah luas ya. Oke. Kemudian, oke, terima kasih Ustaz. Dari kami cukup. Yang lain monggo silakan. Silakan Bapak dan Saudara sekalian, kalau ada yang hendak dimintakan penjelasan lebih lanjut, silakan diaktifkan mikrofon. Tanya Ustaz, Monggo. pemakaian kali dalam kosakata tadi ada Jadi wasiun berarti, dengan ardun. atau yang terakhir tambahan alif cinta yang ada di ST itu adalah kaidah secara global atau secara gampang yang menjadikan maka dari ghafaro mengampuni, istighfar berarti mohon ampun. Istikharah, kemudian istikharah mempunyai arti meminta dipilihkan yang terbaik. Ada lagi kita Cek pada contoh Ustaz. Pada contoh itu al-khisanu qawiyun na'am. Halil ghanamu qawiyun la. Ini al-amu apa al-ghanamu itu? Ya, mestinya al-ghanamu itu apa al-anamu? Ya, ghanamu mestinya ya. Itu ada titiknya itu. Cuma nggak kelihatan titiknya. Oh ya. Maksudnya di screen ini tidak kelihatan titiknya. Iya, harusnya al-ghanamu ya. Ya, oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Teliti sekali Pak Katmin ya. Bagus. Ya Bapak, Saudara, tadi saya tambahkan juga, kita ingat sako yasli siako yakan. Sako itu artinya mengairi. Kita ingat dalam surat Al-Baqarah ada wala tasqil kata, dan belum pernah dipakai untuk mengairi. Ya, sako yaski. Sako ada tambahan alif cinta menjadi istasqo atau kata benarnya istisqa. Kita ingat sholat istiqqa itu sholat meminta diairi atau meminta hujan. Demikian tambahan dari kaidah penambahan alif cinta yang artinya meminta atau memohon. Nah, mungkin sebelum diakhiri masih ada lagi yang perlu dijelaskan, silakan. Ada Ustaz, satu lagi Ustaz. Ye, silakan. Di kosakata tadi kan ada kalimat wasiun sama ardun Ustaz. Luas dengan lebar. Peruntukannya seperti apa itu Pak Ustaz? Antara wasiun dengan ardun itu. Ye. Wasiun itu luas. Kita tahu luas itu adalah panjang kali lebar. Kalau ardun itu lebar. Tidak ada panjangnya, hanya lebarnya saja. Jadi belum memenuhi luas. Ingat dong, luas adalah rumusnya panjang dikalikan lebar. Maka sawahnya luas. Ada panjangnya, ada lebarnya. Kalau hanya ardun, hanya lebar saja, ya hanya sempitnya.
sisi panjangnya tidak katut. Semoga bisa dipahami. Oke, baik Ustaz. Alhamdulillah. Jadi ingat ayat ya. Ada Masih bumi ada lagi. luas itu. Ayat apa ya? Sudah cukup. Dalam contoh itu sudah tepat Ustaz. Tadi kan ada alfamu wasiun itu. Bukan alfamu ardun begitu ya. Jadi kan mulut itu kan kalau membuka kan ada Lebar ya. Bukan luas ya. Ya betul. Kalau lebar kan ini pakai ardun gitu loh. Iya. Tapi dipakai wasiun, alfamu wasiun gitu. Dalam contoh tadi itu. Mana? Nah ya kan mulut saat buka kan ada ketinggiannya, ada panjangnya mendatar. Oke, baik. Mana alfamu? Oh ya, alfamu. Iya. Artinya dia relatif lebih luas dibandingkan hidung gitu mungkin ya. Kalau surat An-Nisa itu kok ardullahi wasi'atan. Bumi Allah itu luas. Oh iya. Baik. Kami kira ini dulu para sahabat sekalian yang saya hormati. Materi kita yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ari ya sudah sampai Mabadik yang kedua halaman 3 ya, halaman 3. Maka pelajaran yang sudah didapat itu mudah-mudahan bisa diulang kembali sehingga lebih paham. Kemudian yang berikutnya kosakata yang baru untuk diulang-ulang supaya hafal ya. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita bisa membuat kalimat yang lebih bervariasi lagi berdasarkan ilmu yang sudah kita dapatkan, yaitu membuat jumlah ismiyah. Ya. Mungkin sebagai resume ada yang namanya mubtada atau subjek, ya itu bentuknya adalah ma'rifah, kemudian dia adalah dibaca rofa. Ya, isimnya isim ma'rifah dibaca rofa, tandanya adalah dhammah. Kemudian ada khobar atau predikat mungkin sebutan ya. Itu bentuknya adalah isim yang nakiroh. Kemudian dibaca rofa dan tandanya adalah dhammah. Dan tadi ada tambahan lagi harfu atof untuk menyambungkan dua buah jumlah ismiyah. Dan ada lagi harfu istifham untuk meminta kefahaman atau untuk bertanya, untuk konfirmasi tentang subjek, tentang mubtada yang dibicarakan. Saya kira ini Ustadz, mungkin ada kata penutup, kami persilakan. Ya, alhamdulillah kita sudah memperdalam bahasa Arab, dinullah lewat bahasa Arab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari akan menambahkan pengetahuan kepahaman kita terhadap din agama Allah. Sekalipun kita pelajari baru dalam batas jumlah ismiyah, namun juga kita tadi sudah mengenal atau mulai mengenal adanya kalimat tambahan alif cinta itu fungsinya menjadikan kata kerja itu menjadi meminta atau memohon. Itu juga supaya jadi
menjadi perhatian kita. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, mari diakhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.